Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan bagikan resep roti lembut tanpa mixer, tanpa ulen. Roti yogurt enak banget. Cara bikinnya mudah banget, cocok banget ini untuk sarapan atau untuk teman-teman sekedar teman ngemil ya. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita ke cara buatnya ya. Bahan pertama di sini ada yogurt ukuran 120 ml. Ini rasa madu ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam mangkok adonan. Karena ini yogurtnya kental, jadi saya tambahkan air 3 sendok makan ya teman-teman, dan 3 sendok makan gula halus. Nah, ketika saya memasukkan airnya ini tidak kerekam ya teman-teman, mohon maaf. Selanjutnya masukkan ragi instan 1 sendok makan rata, kemudian ini dicampur sampai larut. Lalu diamkan kurang lebih 10 menit saja sampai raginya terlihat aktif. Sambil menunggu raginya dilarutkan atau diaktifkan, kita akan lelehkan margarinnya sebanyak 30 gram atau sekitar 1 sendok munjung. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Lelehkan di dalam rice cooker ya. Selanjutnya ini ragi instannya kita cek lagi, ini sudah berbuih di dalam larutan yogurt dan gula tadi. Lalu setelah itu masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian ini diaduk sampai tercampur telurnya bersama larutan yogurt dan ragi tadi. Setelah itu, setelah ini margarinnya dicairkan dan didiamkan suhu ruang. Selanjutnya masukkan ya teman-teman, campurkan ke dalam adonan yang tadi telah kita buat. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu baru masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ini diaduk-aduk saja dengan menggunakan spatula ya, seperti ini. Sampai benar-benar tercampur larut merata. Oh ya, jangan lupa tambahkan sedikit garam. Kemudian ini diaduk kembali, dicampur kembali sampai benar-benar tercampur merata. Cuma diaduk-aduk saja. Kurang lebih 2-3 menitan ya teman-teman. Pastikan tidak ada bahan kering atau terigu kering yang tersisa di pinggiran mangkok. Diaduk-aduk, agak ditekan-tekan sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian rapikan bagian pinggirannya setelah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tanpa saya uleni sama sekali. Pastikan tidak ada tepung yang tersisa yang belum diaduk. Jika sudah selesai, kurang lebih 2-3 menit, kemudian dirapikan lalu ditutup untuk diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan 30 menit, kemudian kita akan pindahkan adonan ke atas alas kerja. Jangan lupa dilumuri sebelumnya dengan tepung terigu ya, sedikit-sedikit, sambil kita kempeskan udara yang ada di dalam adonan. Seperti ini. Lalu dirapikan, kemudian selanjutnya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya akan membaginya menjadi 12 bagian ya teman-teman.
Seperti biasanya, satu persatu adonannya dibulat-bulatkan seperti ini, di rounding di atas meja atau alas kerja seperti ini, sambil sedikit-sedikit dilumuri tepung terigu sampai permukaannya halus ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis dibulat-bulatkan. Akan saya istirahatkan, tapi saya pindahkan dulu ke atas loyang ya teman-teman. Nah, ini dia yang pertama tadi dibulatkan, disimpan juga. Kemudian ditutup dengan plastik kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit ambil dari yang pertama tadi dibulatkan ya. Kemudian ini dipipihkan kembali. Pipihkan adonan, lebarkan seperti biasanya. Saya akan lebarkan kurang lebih ukurannya 5 sampai 7 cm, maksudnya ukurannya agak bentuk persegi 4 ya teman-teman. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin atau pipa yang saya gunakan ya teman-teman. Selanjutnya dikasih margarin, lalu dilipat segitiga, lalu kembali dilipat seperti ini ya. Mudah banget. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ulang kembali, pipihkan adonan satu persatu dengan bentuk seperti persegi 4, ukurannya kurang lebih 5 sampai 7 cm. Lalu sebelum dilipat kita olesi dengan margarin seperti ini, lalu dilipat, kemudian dilipat kembali seperti ini. Lakukan kembali seperti sebelumnya ya. Kita pipihkan adonannya, kita akan tipiskan membentuk persegi 4. Sebelumnya olesi dengan margarin, lalu dilipat seperti ini. Mudah banget ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai. Di langkah selanjutnya sediakan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran kurang lebih 15 x 15 cm, jadi sama sisi ya teman-teman. Persegi 4 sama sisi, kemudian posisikan seperti ini. Yang bagian lipatannya kita taruh di pinggir, berdiri tegak segitiga seperti ini ya. Mudah banget, jadi lipatannya terlihat cantik. Kemudian istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sesuai suhu ruang. Nah, setelah diistirahatkan ini sudah mengembang kembali. Selanjutnya sebelum kita oven, olesi dengan susu cair bagian atas rotinya ya. Setelah selesai, hiasi bagian atasnya dengan choco chip atau sesuai dengan selera. Jika teman-teman tidak suka, ini boleh dilewatkan. Atau beri hiasan choco chipnya sesuai dengan kreasi masing-masing ya teman-teman. Saya di sini memberi dua setiap lapisannya seperti ini, seperti yang terlihat di video ya. Jika sudah selesai, kemudian kita akan oven di oven tangkring
sebelumnya 15 menit sebelumnya sudah dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil. Simpan di rak bawah kurang lebih 30 menit dan sampai kemudian rotinya kokoh, baru boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan settingan api atas dan lubang bagian atasnya ditutup ya. Kurang lebih ini dipanggang di rak atas 15 menit, jadi total waktunya sekitar 45 menit. Setelah 45 menit kemudian, ini sudah matang rotinya. Selagi masih panas, kita akan olesi dengan 1 sendok margarin dan 1 sendok susu kental manis. Lalu dioleskan ya ke bagian permukaan rotinya sampai terlihat glowing dan lembut. Jadi sangat terlihat jelas perbedaannya ketika belum diolesi dengan margarin bagian atas rotinya dan setelah diolesi. Ini sangat beda banget ya, lebih halus dan lebih mulus, terutama lebih enak rasanya. Untuk tampilan atasnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik banget. Nah, ini dia hasil akhirnya. Enak banget ini untuk sarapan atau untuk ngemil saat santai bersama keluarga sambil ditemani secangkir teh. Roti yogurt enak banget, lembut banget. Buat teman-teman yang mau coba resepnya, silahkan, ini mudah banget ya. Hasilnya pun sangat bagus banget, ini lembut. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat roti yogurt tanpa mixer, tanpa ulen. Hasilnya tetap lembut dan memuaskan banget. Mudah cara bikinnya, juga bahan-bahannya. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan coba. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alfiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.